Tapi kemudian Bang Sulfasem tadi menyatakan apa yang disampaikan Betor ini tidak berdasar. Bohong besar. Begitu. Bohong besar. Nah, hanya gini, seorang Betor yang bohong besar, nggak punya bukti, sama seperti Roy Suryo CS, ya kan, terus Rismond, Fadila dan sebagainya, tim TPUA, ya kan, tim tipu UGM, itu dipercayai. Jadi sebenarnya ini orang tipu menipu, ya kan, saling percaya. Sebenarnya masalah ini sebenarnya kalau menurut saya nih, tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ini case close. Kenapa? Karena Roy Suryo yang tadinya mengatakan bahwa ijazah palsu itu, CS itu dibikin oleh UGM, sekarang pasar pramuka. Jadi kan ini lucu ini sangat lucu, ya kan? Mereka ini akhirnya sekarang percaya bahwa dipalsukan di pasar pramuka. Tadinya UGM. Ya makanya mereka bikin tim tipu UGM, menggeruduk UGM Bang Sulfasem. Dan sebagainya. Makanya sebenarnya ini orang yang waras, ya kan. Kita yang waras nih, ya kan tahu bahwa akhirnya ini tukang tipu dan tukang tipu ini saling percaya gitu loh. Tukang tipu saling percaya. Ade, kita terus terang agak kaget juga ada politisi PDIP yang tiba-tiba tanpa ada api, ada angin, tiba-tiba ya mengatakan ijazah Pak Jokowi produksi UPP, ya kan, Universitas Pasar Pramuka. Padahal kan dia bukan orang bodoh, dia mantan politisi DPR, Betor Suryadi, ya. Dia bahkan menjustifikasi bahwa Pak Jokowi memang menyuruh orang atau tim Solo istilahnya ya mencetak ijazah di Pasar Pramuka yang memang itu tempatnya begitu dari dulu, walaupun sekarang sudah terbakar. Dia nggak sadar cerita yang dia sampaikan di sebuah podcast itu adalah cerita yang bisa mengancam dirinya sendiri. Nah, saya ingin dulu Bung sebagai orang yang mendalami hukum dan kemudian juga adalah seorang aktivis, apakah langkah Betor Suryadi itu ya langkah politik, langkah hukum, atau langkah salah, langkah menuju hotel Prodeo juga? Gimana? Langkah bunuh diri. Saya keras sedikit ya Bang. Yang namanya Pak Betor, kalau Anda itu jago, berpengalaman di dunia politik maupun pernah di DPR, paham tentang undang-undang, maka saya menantang Anda, kalau mau menguji undang-undang atau uji tentang ijazah Pak Joko Widodo, laporkan saja. Laporkan saja di pihak penegak hukum, bukan teriak-teriak, bukan cari panggung, bukan cari sensasi untuk kepentingan pribadi. Emosi benar sekali kayaknya. Saya nantang dia. Karena dengan adanya narasinya itu membuat gaduh rakyat Indonesia, host. Rakyat hari ini tidak membicarakan tentang ijazah, tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana rakyat bisa makan. Undang-undang perampasan aset itu yang dibutuhkan masyarakat. PPRT itu yang perlu kita bahas bersama-sama. Jadi apa yang dilakukan oleh, apa yang disampaikan oleh Betor ini membuat gaduh. Buat gaduh tuh Betor, membuat Tapi gaduh. itulah apa yang harus dialami oleh klien kami terima. Namanya sudah begitu rupa, dianggap melakukan kejahatan yang luar biasa. Padahal hanya melakukan penelitian, penalahan terhadap sebuah dokumen. Yang kesimpulannya boleh saja berbeda dengan yang lain. Saya ingin tanggapi ya, 7 ahli tadi kan, tema kita kan itu ya. Kenapa kok sampai 7 ahli? Saya justru melihat, membaca, ini penyidik ragu. Nggak percaya diri dengan kasus ini. Maka butuh keterangan 7 ahli untuk memastikan bahwa suatu tindakan yang sebenarnya bukan pidana, dia berusaha menggiring menjadi pidana. Padahal kalau penyidik konsisten dengan asas hukum, walaupun ini bagi hakim ya, tapi ini juga bisa berlaku bagi penyidik di tingkat penyelidikan dan penyidikan, karena keputusan kasus ini naik atau tidak, hakim itu penyidik. Berhenti atau tidak, itu hakimnya penyidik. Makanya harusnya hari ini penyidik menggunakan asas hukum in dubio pro reo. Kalau ragu-ragu, lepaskan. Maksudnya begini, kalau ragu-ragu sebuah tindakan itu apakah dianggap sebagai penghasutan, ya sudah lepas saja, jangan memaksakan mencari ahli bahasa untuk memasukkan keterangan orang di dalam sebuah podcast atau dalam wawancara media yang sebenarnya itu adalah bagian dari kemerdekaan menyampaikan pendapat, apalagi pendapat berdasarkan ilmu, ditarik seolah-olah ini menjadi penghasutan, ditarik-tarik seolah ini kabar bohong, ditarik seolah-olah ini menjadi pencemaran, ditarik seolah-olah ini menjadi fitnah, ditarik seolah-olah ini menjadi suatu tindakan yang dianggap melanggar undang-undang ITE.
Jadi kalau saya lihat ini modus operandi mirip seperti kasus Bambang Tri. Polisi ragu katanya. Ya itu katanya dia kan. Katanya dia. Katanya Iya. dia polisi ragu kan itu ya. Ya. Karena Nah, ini temannya mungkin dia. kalau orang yang nggak tahu ya sama juga yang lain juga ikut-ikut gitu ragu-ragu. Makanya saya akan terangkan ini ya. Saya sebagai penyidik ya. Oke. Ini kasus ini ya. Sebetulnya simpel kan. Pertama kali dituduh ada orang menuduh jasa palsu tanpa bukti apa-apa. Dan dia tidak pakai praduga tak bersalah. Belum dibuktikan bahwa itu palsu, langsung ngomong itu palsu. Betul. Dan ditebarkan di semua orang. Betul. Ini melanggar praduga tak bersalah. Kalau kita lihat-lihat hak ya. Ya. Nah, terus karena cara menuduh itu diramaikan di publik, sehingga kan timbul heboh kan. Ada orang yang tercemar, Pak Jokowi tercemar. Ada orang yang mengatakan bahwa itu ujaran kebencian, ada itu provokasi dan sebagainya. Itu yang muncul di publik-publik masing. Seperti prediksi saya dulu ya begitu. Begitu saya duduk sini dulu. Ditanya, apa sih masalahnya? Ini masalahnya sebenarnya simpel. Masalahnya tuduhan ijazah palsu. Tapi cara menuduh itulah yang menimbulkan pidana-pidana baru. 6 laporan yang masuk ke polisian. Ya gitu itu saya dulu hanya prediksi, saya pikir ya polisi begitu dilapori ini pencemaran nama. Ya. Tapi begitu cara mencemarkannya pakai bagaimana gitu ya. Jejak-jejak digital itu menunjukkan ada ini track pidana ini. Gitu kan. Saya kira dulu penyidik akan mengembangkan itu, ternyata bukan. Ternyata pelaporan daripada orang-orang yang luar nambah itu tadi. Jadi penyidik sekarang mudah. Karena apa? Dia menyelidiki dua akses itu tadi, dua aspek. Satu aspek apakah membuktikan ijazah ini palsu atau tidak. Ya. Dan satunya Resah, lagi oh, apakah resah. menuduhnya itu termasuk sebagai ujaran kebencian apa-apa dan sebagainya apa tidak. Masalahnya cuma begitu saja ini sekarang ini yang terjadi ya gitu. Nah, sekarang dalam teori pembuktian ya gitu ya. Kalau tadi ijazah palsu itu mudah sekali karena sudah ada pakemnya. Kalau ijazah itu apa istilahnya yang lawan katanya digital apa saya lupa lagi. Analog gitu. Analog itu ya dari teori pembuktian dari sejak dahulu ya. Itu caranya adalah siapa yang mengeluarkan data-data dokumen yang apa di sana. Tambah lagi saksi-saksi yang ini. Proses ini dan sebagainya itu semua cukup. Itu. Cukup. Tapi kelihatannya Polda Metro Jaya menganggapnya juga tidak semudah itu, Pak. Karena Nah, nanti akhirnya dulu, memanggil 7 saksi. saya belum selesai ceritanya. Itu misalnya cukup. Ya, tapi kemarin kan ditambah dengan lapor dan sebagainya itu nggak apa-apa. Untuk pembuktian ijazah seperti Pak Rifai bilang pas sudah selesai. Nah, sekarang tinggal pembuktian yang itu tadi, yang diduga apakah ada provokasi, apakah ujaran kebencian dan sebagainya itu tadi ya. Nah itu kalau zaman dulu waktu saya jadi penyidik awal-awal KUHP ini ada ya dulu. Itu yang menafsirkan unsur-unsur pidana itu dulu cukup penyidik. Oh ini melanggar bahwa orang ini berniat membunuh, orang ini apa, gampang menafsirkannya. Tetapi kalau undang-undang ini, ujaran kebencian dan sebagainya ini, terjadi penafsiran yang berbeda-beda. Berarti 7 ahli pasti. kebanyakan dong Pak Ari. Bukan. Jadi gini, unsur-unsur yang masuk di dalam ini tadi, kelompok sini tadi itu ya, itu penafsirannya itu sangat susah. Tidak bisa ditumpukan kepada penyidik. Makanya penyidik manggil saksi-saksi itu. Karena hanya saksi ahli itulah yang bisa menentukan apakah ini termasuk dalam pidana apa tidak, memenuhi unsur apa tidak. Nah, publik kan boleh saja tadi mengatakan wah ini enggak gitu. Enggak bisa dimasukkan ke situ. Itu katanya orang kan, tapi katanya yang sebagian ini yang melaporkan ada. Nah, justru itu maka dipanggillah saksi ahli itu. Nah, tadi ada 7 kan. Ya, betul. Karena ini aspek yang melaporkan itu tidak pidana itu macam-macam. Ada aspek digital, ada aspek mengenai bahasa, ada aspek lagi mengenai grafologi. Pokoknya semua pers. Ya. Berarti ini bukannya suatu keraguan tetapi justru untuk memperkuat ya laporan- harusnya laporan- memenuhi perkembangan zaman. Oke. Karena hakim ya nanti nggak percaya sama penyidik, wah ini ujaran kebencian. Hakim nggak akan percaya itu, dia akan pasti panggil ahli dah. Ya kriteria ahli itu ya. Yang diambil itu harus ada kapasitasnya, resmi apa tidak. Disitulah maka sekarang dibutuhkan saksi ahli itu. Jadi kenapa ini lama itu tadi? Karena memang supaya nanti tidak sampai terjadi lagi ya. Disangkanya penyidik kok prematur.
menyatakan ini gini begitu. gitu kan. Nah, itu kira-kira yang terjadi sekarang ini ya. Oke. Ya begitulah sobat-sobat, kawan-kawan, tadi pandangan dari Sylvester, Please Alot Boy, dan juga pengacara TPU Ayah Waudin, dan juga penasehat Kapolri ya. Beliau bertanya apa tuh, memastikan bahwasannya Pak Polisi kagak ragu. Kagak ragu, cuman hati-hati karena ini narasinya udah bahaya nih orang-orang nih. Yang benci Pak Jokowi kemana-mana. Ya ke laut, ya ke gunung, ke langit. Aneh-aneh. Tapi itu semua hanya bohong. Kagak ada kebenarannya. Ya, ini hanya politis ya. Nggak ada faktanya. Faktanya ada. Faktanya itu Pak Jokowi lulus, dapat ijazah, temennya Ade, itu faktanya. Yang lain dongeng. Hanya dongeng-dongeng ya buat cerita masyarakat lah. Dan dongeng ini bahaya ya, bahaya narasinya. Sehingga di masyarakat nanti terbentuk opini ya, opini yang sangat tidak benar. Ya. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pandangan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.